Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiansyah Adipanata dengan NPM 2108201148. Selanjutnya, Nama saya Rizka Widiansyah, NPM 210820101052. Nama saya Nuracana Ruslaila, NPM 2108-21110. kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penjelasan tentang game tebak mitos atau fakta. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Nuracana Ruslaila. Yang pertama, pada menusuk kita panggil open grab window untuk membuka jendela dengan ukuran 600 x 600 pixel. Kemudian kita panggil subchart menu 1. Pada subchart menu 1, kita panggil set window title untuk set judul jendela. Kita panggil draw bitmap untuk menampilkan gambar menu 1. Kemudian akan ada looping. Di dalam looping ini kita panggil wait for mouse button. Setelah kita panggil wait for mouse button, akan ada kondisi atau percabangan. Di dalam percabangan tersebut, ada 2 buah titik koordinat, yaitu titik koordinat tombol registrasi dan login. Jika pemain mengklik selain titik koordinat yang ada di dalam percabangan, maka akan ada looping secara terus-menerus. Dan jika pemain mengklik titik koordinat tombol registrasi, maka akan menuju subchart registrasi. Dan jika pemain mengklik login, maka akan menuju subchart login. Selanjutnya, pada subchart registrasi, kita panggil draw bitmap untuk menampilkan gambar menu registrasi. Kemudian kita send variabel submit menjadi false. Kemudian akan ada looping. Di dalam looping ini kita panggil wait for mouse button. Setelah itu, apabila pemain mengklik bagian username, maka pemain akan diarahkan untuk memasukkan username yang diinginkan. Kemudian apabila pemain mengklik tombol submit, maka apabila pemain mengklik bagian password, maka pemain akan diarahkan untuk memasukkan password yang diinginkan. Setelah itu, apabila pemain mengklik tombol submit, maka variabel submit berubah menjadi true. Kemudian data yang berisikan nama dan password dikirimkan ke prosedur user regis. Pada prosedur user regis, yang pertama dilakukan adalah memanggil data user dengan fungsi redirect input. Selanjutnya, setelah pemanggilan selesai, kita send variabel beda menjadi false dan index set dengan nilai 1. Kemudian terdapat looping untuk mengecek username
yang telah dimasukkan oleh user sudah ada atau belum dari data user yang telah dipanggil tadi. Apabila nama sama dengan data user index cek,1, maka akan muncul peringatan username telah tersedia dan pemain diarahkan kembali ke menu registrasi. Bila tidak sama, maka beda sama dengan true. Dan keluar dari looping, kemudian muncul peringatan registrasi berhasil. Kemudian data yang berisi nama dan password disimpan di data user redirect output append. Dan aktivitas registrasi dicatat dan disimpan di data aktivitas.txt. Kemudian dibuat data yang berisikan nama username dan skor yang telah di-send. Lalu disimpan di data.txt. Kemudian user diarahkan ke subchart login. Pada subchart login, kita panggil draw bitmap untuk menampilkan gambar menu login. Kemudian kita send variabel submit menjadi false. Kemudian akan ada looping. Di dalam looping ini kita panggil wait for mouse button. Di situ pemain diminta untuk memasukkan username dan password, lalu submit. Kemudian masuk ke user login dengan mengirimkan user dan password. Dari user login pada bagian ini, input yang dimasukkan pemain akan dicek. Apabila nama sama, maka lanjut cek password. Lalu nama dan password sama akan diarahkan ke prosedur home. Ke prosedur home. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mari kita praktekkan terlebih dahulu. Lalu submit.
Giliranku ya. Ya. Pada substrat home kita panggil draw bitmap untuk meload gambar menu home. Seperti ini. Setelah itu akan ada looping. Di dalam looping tersebut kita call wait for mouse button. Setelah itu akan ada kondisi di mana di dalamnya terdapat beberapa titik koordinat dari tombol play, score, kredit, dan exit. Dan apabila pemain klik tombol play ini, maka akan menuju prosedur gameplay dengan membawa variabel nama. Pada substrat gameplay, kita panggil draw bitmap untuk meload gambar dari rules gamenya. Seperti ini. Setelah itu akan ada looping untuk menentukan apakah pemain mengklik tombol OK atau tidak. Jadi di dalam looping tersebut ada titik koordinat tombol OK ini. Setelah kita klik tombol OK, maka akan menuju ke gamenya. Akan muncul ini. Level 1. Dan akan ada delay selama 3 detik. Kemudian akan menuju langsung ke soal level pertama. Pada soal level pertama ini dipanggil dari ini, indeks soal, dan ditampilkan menggunakan display text. Kemudian akan ada looping lagi untuk menentukan yang ada di dalam looping tersebut. Akan ada titik koordinat tombol mitos dan fakta untuk menjawabnya. Dan jika saya mengklik tombol mitos, maka akan ada kondisi di mana mengecek apakah jawabannya sama dengan yang ada di soal. Dan jika jawaban benar, maka skor plus 100 pada level pertama. Dan jika jawaban benar, maka akan memanggil draw bitmap ini untuk meload gambar tampilan jawaban benar, dan akan ada delay selama 2 detik. Dan jika salah, maka akan muncul informasi bahwa tebakan Anda salah, dan akan ada delay selama 2 detik. Setiap level ada 5 soal. Jadi setelah level easy, kemudian lanjut ke level middle, dan lanjut ke level hard. Kita akan mencoba memainkan gamenya. Muncul total score dari level pertama, kemudian lanjut ke middle level.
Untuk middle level sendiri sama seperti yang level isi tadi. Jadi soalnya kita dapatkan dari ini. Kemudian ditampilkan menggunakan display text. Dan akan ada looping lagi seperti tadi. Yang isinya itu ada titik koordinat, tombol mitos, dan fakta. Tetapi di level middle ini jika jawabannya benar, maka akan muncul skor plus 150. Menggunakan draw bitmap untuk meload gambar informasi bahwa jawaban benar dan mendapatkan tambahan skor 150. Dan kemudian delay for 2 detik. Dan jika jawaban salah, maka akan dikurangi 50 poin pada level middle. Dan untuk memunculkan informasi bahwa jawaban salah dan poin dikurangi 50, itu menggunakan draw bitmap untuk meload gambarnya. Dan di delay selama 2 detik menggunakan delay for. Oke, kita coba selesaikan dulu soal dari level middle. Akan muncul total skor 1000 poin. Jadi dari total skor yang ada di level easy dan level medium nanti akan dijumlahkan menjadi 1000 poin ini nanti. Kemudian langsung lanjut ke hard level atau level ketiga. Untuk level ketiga tadi juga sama sistemnya, menggunakan ini dipanggil, soalnya dipanggil lalu ditampilkan menggunakan display text dan akan ada looping yang isinya ada 2 titik koordinat, yaitu titik koordinat tombol mitos dan fakta. Dan jika tebakan salah, maka di level hard skornya dikurangi 100. Dan jika jawabannya benar, maka akan skor plus 200. Dan sama seperti yang di level easy dan middle, untuk meload gambar informasi bahwa jawaban benar atau salahnya, kita menggunakan draw bitmap dan akan di-delay selama 2 detik menggunakan delay for. Dan kita akan coba menyelesaikan gamenya terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul game berakhir menggunakan draw bitmap untuk meload gambarnya. Dan akan muncul total skor dari level easy, level middle, dan level high, dan level hard. Dan akan muncul high score top 5 yang di-delay selama, oke, akan dilanjutkan oleh Iska. Setelah pemain menyelesaikan gamenya, maka skor yang telah dijumlahkan sejak dari level easy hingga level hard akan disimpan pada prosedur high score dengan mengirimkan username yang telah disimpan di variabel nama serta skornya disimpan di variabel skor. Pada bagian ini, yang pertama yang dilakukan yaitu memanggil file score.txt yang telah dibuat tadi pada menu registrasi tadi. Kemudian
akan dilakukan pengecekan apakah username yang telah dikirimkan sama ataukah tidak. Apabila username sama, maka skor akan disimpan pada file score.txt. Dengan mengeset sebelumnya untuk melakukan pengecekan dilakukan assign pada variabel ketemu menjadi false. Geser ke bawah. Apabila ketemu sudah menjadi true, maka dilakukan penyimpanan dengan fungsi redirect output yang akan menyimpan nama baru dan juga skor yang baru. Kemudian setelah selesai menyimpan, akan lanjut ke subchart high score. Di sini proses yang terjadi yaitu skor yang ada di file score.txt tadi dipanggil kembali untuk diurutkan. Geser ke bawah. Lagi. Nah, pengurutan ini menggunakan algoritma bubble sort, di mana pengurutan dilakukan secara descending, yaitu dengan mengurutkan nilai terbesar terlebih dahulu, diurutkan dari kiri ke kanan. Yang skor dengan nilai paling besar berada di kiri, sedangkan skor dengan nilai paling kecil berada di paling kanan. Oke, apabila sudah selesai melakukan pengurutan, skor akan disimpan kembali ke dalam file score.txt, kemudian akan ditampilkan pada akhir permainan tadi, di mana yang ditampilkan hanya skor dengan nilai 5 terbesar saja. Nah, di bagian paling bawah terdapat delay selama 10 detik, di mana setelah 10 detik nanti maka akan kembali pada subchart atau prosedur, gameplay, dan akan muncul peringatan apakah ingin bermain lagi ataukah tidak. Apabila kita klik iya, maka akan bermain lagi dan skor kembali menjadi 0. Namun apabila kita klik tidak, kita akan diarahkan atau pemain akan diarahkan ke menu home. Skor yang telah ditampilkan tadi, yang telah disimpan dan diurutkan lalu ditampilkan tadi, dapat kita akses kembali pada menu bagian skor. Nah, seperti ini. Dapat dilihat bahwa skor yang ada pada bagian ini telah urut dan namanya juga telah sesuai. Di sini kami memanggil subchart baru yang namanya menu high score dengan algoritma yang sama persis pada subchart high score. Namun kami tambah dengan tombol OK untuk mengirimkan perintah kembali kepada menu home, seperti itu. Selanjutnya apabila kita klik kredit, maka akan muncul kredit, di mana kredit ini adalah anggota dari tim kami yang telah membuat game ini. Klik back, maka kembali ke menu home, lalu apabila kita klik exit, maka graph window akan ditutup. Caranya yaitu dengan memanggil fungsi close graph window. Baik, seperti itu yang dapat kami presentasikan.
Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila masih banyak salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.